Selamat datang di kanal Sepakan, kanal yang membahas informasi seputar sepak bola perempuan dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya, Bem Bem. Di video perdana ini, kita akan membahas tentang AFC Women's Cup atau Piala Asia Sepak Bola Perempuan, yang mana di bulan Januari ini akan kembali diselenggarakan. Dan yang membanggakan, ikut sertanya tim nasional sepak bola perempuan Indonesia dalam ajang ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tahun 1989 atau 33 tahun yang lalu, terakhir kali timnas perempuan Indonesia atau biasa disebut tim Garuda Pertiwi berlaga di Piala Asia Perempuan. Akhirnya, penantian selama lebih dari 4 minggu itu berakhir di bulan September 2021 yang lalu. Garuda Pertiwi berhasil mengandaskan perlawanan tim nasional Singapura dengan skor 2-0 yang berlangsung dalam 2 pertandingan, masing-masing dengan kemenangan 1-0. Kemenangan ini menjadikan Garuda Pertiwi sebagai pemuncak klasmen grup C babak kualifikasi, sekaligus mengantarkan mereka ke putaran final Piala Asia 2022. Dalam babak kualifikasi, tim Garuda Pertiwi seharusnya menghadapi 2 tim lainnya, yaitu timnas perempuan Irak dan Korea Utara. Namun, kedua tim tersebut menyatakan mundur dari babak kualifikasi, sehingga mengurangi rintangan tim Garuda Pertiwi yang harus mereka lewati. Jadi di bulan September 2021 yang lalu, Indonesia memastikan satu tempat di Piala Asia Perempuan 2022 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 masing-masing, kemenangan 1-0 di pertemuan pertama dan kemenangan lainnya di pertemuan kedua. Irak dan Korea Utara mundur sebelum babak kualifikasi dimulai, sehingga muncul pernyataan-pernyataan di media sosial ataupun di media cetak atau media online bahwa Indonesia itu diuntungkan karena tidak bertandingnya Irak dan Korea Utara, terutama Korea Utara ya, karena Korea Utara ini memiliki sejarah yang kesuksesan di kancah Asia, bahkan di tim-tim Asia bisa bersaing dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Tiongkok. Namun bagi saya sih kurang tepat ya menyebutkan bahwa Indonesia ini diuntungkan. Karena sebetulnya Singapura pun memiliki level permainan yang sama dengan Indonesia. Jadi secara peluang 50-50 atau 50-50. Jadi Indonesia masih sangat mungkin kalah dengan Singapura. Jadi bukan diuntungkan sebetulnya. Rintangan yang harus dilewatinya jadi lebih sedikit karena hanya cukup bertanding dengan Singapura, tidak perlu bertanding dengan Irak dan Korea Utara. Karena kalimat menguntungkan itu sebetulnya mendiskreditkan apa yang telah diraih oleh tim Garuda Pertiwi di babak kualifikasi. Piala Asia Perempuan 2022 menjadi keikutsertaan yang kelima kalinya bagi Garuda Pertiwi. 4 turnamen sebelumnya terjadi di tahun 1977, 1981, 1986, dan 1989. Prestasi terbaiknya menjadi peringkat 4 pada tahun 1977 dan 1986. Nah, ini tabel bisa dilihat bahwa Indonesia ini sudah 4 kali ya tampil di putaran final Piala Asia, yaitu tahun 1977, 81, 86, dan 89. Setelahnya tidak pernah bertanding lagi sampai akhirnya lolos tahun 2022 dengan catatan terbaiknya sebagai semifinalis, yaitu peringkat 4. Cukup membanggakan sebetulnya. Walaupun ya mungkin banyak juga pecinta sepak bola menganggap ini sudah masa lalu, beda dengan masa sekarang. Ya, tapi ya tetap sejarah tetap mencatat bahwa prestasi terbaiknya Indonesia itu peringkat 4 Piala Asia. Ya, semoga suatu saat bisa diulangi lagi. Mungkin di turnamen kali ini. Ya, berdoa saja. Nah, Piala Asia ini pertama kali diselenggarakan tahun 1975 hingga 2018, sudah tercatat sebanyak 19 kali digelar turnamen ini.
dengan Tiongkok sebagai pengkoleksi gelar juara terbanyak dengan 8 gelar juara. Nah, walaupun Tiongkok ini punya prestasi paling banyak, yaitu gelar juara sebanyak 8 kali, bahkan 7 diantaranya diraih secara beruntun dari tahun 86 hingga 99, dan gelar ketujuhnya tahun 2006. Mereka belum pernah juara lagi dalam 4 edisi terakhir dari 2008 sampai 2018. Dengan posisi terbaik mereka hanya menjadi peringkat 2 ya di tahun 2008. Kalah di babak final oleh Korea Utara. Dan 2 turnamen terakhir diraih oleh Jepang secara berturut-turut. Jadi di Piala Asia 2022 ini Jepang datang statusnya sebagai juara bertahan. Nah, yang membuat spesial dari Piala Asia Perempuan ini, sejak 2014, Piala Asia Perempuan menjadi ajang kualifikasi FIFA Women's World Cup atau Piala Dunia Perempuan FIFA dengan 5 tim terbaik, yaitu semifinalis dan peringkat 5 playoff langsung lolos ke Piala Dunia Perempuan. Nah, berbeda dengan sepak bola laki-lakinya, yang mana Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia dipisah, sepak bola perempuan itu Piala Asianya digabung menjadi juga ajang kualifikasi Piala Dunia. Jadi gengsinya double, selain mencari siapa tim terbaik di Asia, tapi juga mencari siapa yang lolos ke Piala Dunia berikutnya. Piala Asia 2022 ini menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia tahun depan 2023 yang diselenggarakan di Australia dan Selandia Baru. Turnamen tahun 2022 ini jumlah peserta yang lolos ke Piala Dunianya bertambah 1 tim, yaitu menjadi 6 tim yang lolos langsung dan 2 tim lainnya masuk babak playoff interkonfederasi. Nanti penjelasannya ada di akhir. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, sebelumnya di tahun 2014 dan 2018, Piala AFC ini hanya meloloskan 5 tim, yaitu peringkat 4 semifinal dan 1 dari babak playoff. Nah, dikarenakan di tahun 2023, Piala Dunia jumlah pesertanya bertambah menjadi 32 peserta, Konfederasi Asia mendapat jatah 6 tim lolos langsung, tapi berhubung Australia yang juga dari Konfederasi Asia, dan mereka tuan rumah, di Piala Asia ini hanya 5 jatah yang diperebutkan oleh tim-tim tersebut selain Australia, karena Australia juga tampil di Piala Asia 2022, dan 2 tim lainnya melalui playoff turnamen yang akan memperebutkan 3 jatah tersisa. Nah, ini 2 playoff turnamen antar konfederasi. Nah, ini jumlah tim yang terlibatnya sebanyak 10 tim. Nah, Piala Asia Perempuan 2022 diselenggarakan di India mulai dari tanggal 20 Januari hingga 6 Februari 2022. Jumlah peserta yang mengikuti turnamen tahun ini sebanyak 12 tim nasional, bertambah 4 peserta dari turnamen sebelumnya pada tahun 2018 yang diikuti sebanyak 8 tim. Nah, pertambahan tim ini selain mengikuti bertambahnya Piala Dunia 2023, tetapi juga banyak permintaan dari federasi-federasi di Asia karena semakin bertambahnya persaingan antar tim nasional. Seperti tahun 2018 yang lalu, bahkan Thailand itu bisa lolos ke babak semifinal gitu. Padahal di tahun 2014 mereka hanya menjadi playoff ya, peringkat 5. Mereka bisa lolos ke semifinal karena hanya terbagi dari 2 grup. Bisa dibilang grup A ini lebih ringan karena di grup B ini tim-tim kuatnya berkumpul semua, yaitu Australia, Jepang, dan Korea Selatan gitu. 3 tim top Asia bergabung dalam satu grup. Jadi seharusnya tim-tim kuat ini lebih banyak lagi dipecah gitu. Dan sekarang menjadi 12 tim yang terbagi dalam 3 grup, masing-masing diisi dengan 4 tim nasional. 12 tim ini terdiri dari tuan rumah India, 3 tim terbaik di turnamen sebelumnya yaitu Jepang, Australia, dan Tiongkok, dan 8 tim juara grup babak kualifikasi, yaitu ada Tiongkok Taipei, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Korea Selatan, Filipina, Iran, dan Thailand. Nah, pembagian grupnya sendiri itu ada dari grup A, yaitu tuan rumah India. Berikutnya ada Tiongkok Taipei, dan Iran. Nah, Indonesia tergabung di grup B bersama Australia, Thailand, dan Filipina. Dan di grup C ada 2 tim
dari Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Utara, dan 2 tim dari Asia Tenggara yaitu Vietnam dan Myanmar. Nah, catatan menariknya, dari 12 tim peserta Piala Asia 2022, 6 diantaranya ini dari Konfederasi Asia Tenggara atau AFF. Terlebih di grup B ini, semua pesertanya adalah tim AFF sebetulnya. Jadinya bisa dibilang ini Piala AFF mini, ya. Nah, 2 lainnya ada di grup C. Ini justru jadi anomali di Piala Asia sepak bola laki-lakinya. Tim Asia Tenggara ini seperti kesulitan gitu untuk menembus babak utama gitu. Mungkin tim yang biasa lolos itu hanya Thailand dan Vietnam. Indonesia saja terakhir kali itu lolos tuh tahun 2007 ya, sepak bola laki-lakinya ya. Dan itu pun menjadi statusnya sebagai tuan rumah. Dan penyelenggaraan berikutnya 2011, 2015, dan 2019 Indonesia nggak pernah tampil lagi, kalah bersaing dengan tim-tim Asia lainnya. Ya, semoga di Piala Asia 2023 kita kembali lagi bisa tampil ya setelah 16 tahun ya, mengikuti jejak timnas perempuan Indonesia yang setelah 33 tahun absen di Piala Asia. Nah, di pembahasan sebelumnya saya membahas tentang kualifikasi Piala Dunia. Bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia perempuan dari 24 tim menjadi 32 tim nasional berdampak pada bertambahnya kuota kelolosan tim nasional dari Konfederasi AFC. Australia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia perempuan 2023 dengan status sebagai tuan rumah. AFC menyisakan 5 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia perempuan 2023 dan 2 tim harus melalui playoff interkonfederasi. Ada 3 skenario berdasar hasil yang timnas Australia raih di ajang Piala Asia kali ini. Skenarionya sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 skenario, yaitu skenario pertama Australia mencapai babak semifinal. Skenario kedua Australia kalah di babak quarter final. Dan skenario ketiga Australia tidak lolos babak grup. Dari ketiga skenario ini, skenario Australia lolos sebagai semifinalis adalah skenario yang kemungkinannya paling besar terjadi. Sedangkan yang paling kecil ialah Australia kalah di babak grup. Sebab lawan-lawan mereka di babak grup cenderung tim yang lebih lemah dibandingkan Australia. Untuk itu, dalam bracket ini sangat dimungkinkan Australia sebagai juara grup B dan berada di bracket quarter final. Untuk memudahkan penjelasan skenario ini, saya telah membuat bracket dari ketiga skenario tersebut. Skenario pertama, jika Australia lolos ke babak semifinal. 3 tim semifinalis lainnya dipastikan lolos ke Piala Dunia 2023. Sedangkan 2 tiket tersisa lainnya ditentukan melalui 2 pertandingan playoff. Pemenang dari 2 pertandingan tersebut dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2023, sedangkan 2 tim lainnya yang kalah mendapatkan jatah ke playoff interkonfederasi. Skenario kedua, ketika Australia kalah di babak quarter final. 4 tim semifinalis lolos langsung ke Piala Dunia 2023. Sedangkan 1 tiket tersisa lainnya diperebutkan melalui playoff secara round robin, yaitu ketiga tim yang kalah di babak quarter final akan saling berhadapan satu sama lainnya. Peringkat tertinggi dipastikan lolos ke Piala Dunia 2023, sedangkan 2 tim lainnya harus melalui playoff interkonfederasi. Skenario ketiga, Australia gagal lolos quarter final. 4 tim semifinalis lolos langsung ke Piala Dunia 2023 dan pertandingan playoff diadakan sebanyak 2 ronde untuk menentukan siapa yang menjadi peringkat 5 dan berhak atas tiket lolos Piala Dunia 2023, sedangkan peringkat 6 dan 7 mendapatkan jatah ke playoff interkonfederasi. Peringkat 5 adalah pemenang dari playoff 3, sedangkan peringkat 6 adalah tim yang kalah dari playoff 3. Dan peringkat 7 adalah pemenang dari playoff 4. Sekian pembahasan di video ini.
dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, isi kolom komentar di bawah, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bim Bim pamit, sampai jumpa di video berikutnya.